kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang hal yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lingkungan. Namun sebelum kita melanjutkan menjelaskan tentang materi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Mela Nuraini dari Universitas Islam Malang. Baik, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama ada mengenal lingkungan sekitar, yang kedua ada membedakan benda hidup dan juga benda tak hidup, yang ketiga kita belajar cara menjaga kebersihan lingkungan, dan yang keempat kita melakukan aksi peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi anak-anak, kalau kita sudah belajar itu semua, kita semua akan jadi anak yang peduli terhadap lingkungan. Nah, apakah kalian sudah siap belajar tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, udah siap ya pasti. Kita mulai saja ya. Oke, kita mulai ya hari ini. Coba perhatikan anak-anak, di sekeliling kalian ada apa aja? Ada teman, ya benar. Ada kursi, ada meja, terus ada guru, iya benar, itu semua disebut dengan lingkungan. Apa sih lingkungan itu anak-anak? Nah, lingkungan ada segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi itu anak-anak yang dimaksud dengan lingkungan. Nah anak-anak, lingkungan itu ada bermacam-macam. Itu lingkungan apa? Sekarang kita ada di lingkungan mana? Lingkungan sekolah, benar. Terus lingkungan rumah, lingkungan jalan, ada lagi lingkungan apa? Ayo. Kebun dan sawah, Bu. Iya benar, lingkungan kebun dan sawah. Nah, jadi lingkungan itu harus banget kita jaga ya anak-anak. Kita jaga secara bersama-sama. Sekarang kita belajar tentang benda hidup. Benda hidup memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, terus bertumbuh, bernafas, terus apa lagi? Makan dan minum, iya. Nah, apa aja sih contohnya? Contohnya ada apa aja? Ayo sebutkan. Kita ini apa? Sebagai apa? Manusia, Bu. Iya benar, manusia. Ada apa lagi? Hewan, ya. Terus tumbuhan, ya. Itu semua termasuk ke dalam benda hidup. Nah, sedangkan benda tak hidup itu adalah kebalikan dari benda hidup. Kalau benda hidup tadi bisa bernafas, kalau benda tidak hidup itu tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak makan dan juga minum, dan juga tidak tumbuh. Ya, contohnya apa? Benda yang tidak hidup yaitu ada Kursi. benar, ada air, batu. Nah, itu semua adalah contoh dari benda yang tidak hidup ya anak-anak. Sekarang coba kita kelompokkan benda hidup dan tak hidup. Kalau kucing itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup anak-anak? Hidup. Iya, karena apa? Karena kucing itu memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya dia tumbuh, itu juga bernafas, makan dan minum, itu juga bergerak ya. Nah, kalau kursi, batu itu termasuk benda hidup atau tak hidup? Tak hidup. Iya benar, karena apa? Karena batu, kursi itu memiliki ciri-ciri yang kebalikan dari benda hidup, yaitu tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak makan dan minum, dan juga tidak tumbuh. Harapan saya sebagai guru di sini adalah saya harap kalian berani berpendapat. Bukan berarti, Bu, jangan saya itu nggak perfect, nggak apa ya, kurang sempurna gitu. Nggak apa-apa, yang penting adalah kita mau belajar, kita peduli. Nah, belajar itu bukan selalu tentang nilai yang anak, tapi belajar itu juga tentang nilai untuk kehidupan. Terus Bu, berarti nilai itu tidak penting ya gitu? Bukan seperti itu. Nilai itu juga termasuk hal yang penting, namun yang lebih penting lagi adalah
belajar untuk kehidupan seperti yang kita pelajari hari ini. Kita belajar apa hari ini? Belajar tentang lingkungan. Nah, kita hari ini belajar banyak kan. Nah, nanti setelah kita pulang, setelah kita selesai, kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu. Ya, ada yang bisa ditanyakan? Ya, mereka mau tanya apa? Bu, kenapa kita harus menjaga lingkungan? Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan ya? Nah, jadi anak-anak, kenapa sih kita harus menjaga lingkungan? Kalau lingkungan itu sehat, lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih, nah kita jadi apa? Jadi sehat, terus jadi apa? Nyaman, terus gak bau. Nah, kalau lingkungan kita kotor, kita apa? Kita jadi mudah sakit, terus juga apa? Bau, ya kan? Bau karena sampah yang gak dibuang pada tempatnya, terus juga apa lagi? Dari bau, terus nggak sehat ya kan, terus kita apa, jadi apa, nggak nyaman. Kalau ini sekarang kelas kita ini nggak bersih, nah apa kita nyaman untuk belajar? Pasti nggak nyaman ya kan. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, supaya kita itu sehat, kita nyaman, tidak bau ya kan. Kalau kita sehat, kita bisa jalan-jalan kemana aja ya kan. Terus kita bisa bermain sama teman, kita bisa pergi ke sekolah, terus apa lagi, kita bisa makan enak. Coba kalau kita sakit, pasti makan apa aja rasanya kurang enak, nggak nafsu makan ya kan. Jadi kita harus bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih Bu caranya menjaga lingkungan kita gitu ya. Contohnya itu seperti kita menyapu halaman, terus apalagi menghemat air, terus apalagi merapikan barang, merapikan tempat tidur, terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus apa lagi? Menyiram tanaman. Ya, menyiram tanaman. Nah, semua itu bisa kita mulai dari hari ini anak-anak. Nanti setelah ini kita keluar kelas, terus kalian lihat ada sampah nih, sampah yang nggak pada tempatnya. Nah, kita ambil, terus kita buang pada tempatnya. Terus kalau ada keran yang nyala tapi nggak digunakan, kita matikan, itu ya anak-anak ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Jadi itu tadi cara kita menjaga lingkungan kita. Nah, ini namanya adalah aksi peduli lingkungan. Seperti apa? Seperti memungut sampah. Terus apa lagi? Tidak merusak tanaman. Terus yang ketiga, membersihkan kelas, ya benar. Terus yang keempat, menyiram tanaman. Nah, kalau kalian melakukan ini semua berarti, atau melakukan salah satunya, berarti kalian adalah anak hebat, anak yang sudah peduli terhadap lingkungan. Tuh. Nah, perlu kalian ketahui sebelum ibu akhiri hari ini, yaitu lingkungan ini adalah titipan dari Allah, ciptaan Allah yang harus kita jaga. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga? Nah, tadi kan kita sudah belajar 4 poin ya. Yang pertama, mengenal lingkungan sekitar. Terus yang kedua, apa tadi? Perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, kita belajar menjaga lingkungan. Nah, yang keempat itu kita menerapkan aksi peduli lingkungan kan. Nah, udah cukup pelajaran hari ini, materi hari ini. Saya akhiri ya. Apabila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon undur diri. Saya Malam Raini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.